Halo semua, selamat datang di pembelajaran akuntansi. Pada video kali ini, kita akan membahas atau belajar tentang konsep dasar akuntansi. Materi ini sangat penting karena menjadi dasar dalam pencatatan keuangan suatu usaha. Sebelum masuk materi, coba kalian pikir, apa itu akuntansi dan mengapa akuntansi sangat penting bagi kegiatan usaha? Yuk kita pelajari bersama. Jadi, di video kali ini kita akan membahas beberapa pentingnya konsep dasar akuntansi. Dan yang pertama, pengertian konsep dasar akuntansi. Dan kedua, konsep kelangsungan usaha. Dan yang ketiga, pentingnya konsep dasar akuntansi. Dan yang keempat, konsep kesatuan usaha. Dan yang kelima, konsep periode akuntansi. Dan yang keenam, biaya historis. Dan yang ketujuh, contoh kasus. Dan yang kedelapan, konsep kesatuan moneter. Dan yang terakhir, pengakuan pendapatan. Jadi, sebelum kita memulai materi, aku ada sedikit pertanyaan nih buat kalian. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud akuntansi dan mengapa akuntansi penting dalam kegiatan usaha? Dan yang kedua, menurut kalian, apa yang dimaksud dengan konsep dasar akuntansi? Dan mengapa konsep tersebut diperlukan dalam pencatatan transaksi? Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara aset, kewajiban, dan modal dalam persamaan dasar akuntansi? Dan yang keempat, bagaimana suatu transaksi keuangan dapat mempengaruhi perubahan dalam persamaan dasar akuntansi? Dan yang terakhir, mengapa setiap transaksi dalam suatu perusahaan harus dianalisis sebelum dicatat dalam akuntansi? Jadi, di materi pertama ini kita akan membahas pengertian konsep dasar akuntansi. Kalian tahu nggak sih apa itu konsep dasar akuntansi? Konsep dasar akuntansi adalah prinsip atau aturan dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pencatatan, penggolongan, dan penyajian informasi keuangan suatu usaha. Konsep ini sangat penting karena membantu akuntansi menghasilkan laporan keuangan yang jelas dan konsisten dan dapat dipercaya. Tanpa konsep dasar, pencatatan keuangan bisa menjadi tidak teratur atau sulit dipahami. Contoh sederhananya, jika seorang siswa memiliki usaha kecil seperti jualan minuman, maka semua transaksi harus dicatat dengan aturan yang sama agar diketahui keuntungan atau kerugian usaha tersebut. Selanjutnya, konsep kesatuan usaha, business entity concept. Konsep kesatuan usaha adalah konsep dasar dalam akuntansi yang menyatakan bahwa kegiatan keuangan suatu usaha harus dipisahkan dari keuangan pribadi pemiliknya. Semua transaksi yang berkaitan dengan usaha harus dicatat secara khusus dalam pembukuan usaha tersebut dan tidak dicampur dengan transaksi pribadi pemilik. Jika keuangan usaha dan keuangan pribadi dicampur, maka pemilik usaha kesulitan untuk mengetahuinya berapa keuntungan usaha, berapa kerugian usaha, dan berapa aset yang dimiliki usaha. Jadi di sini aku ada contoh kasus. Andi memiliki usaha jualan pulsa, modal usaha 1 juta. Jika Andi menggunakan uang usaha untuk membeli sepatu pribadi, maka dalam akuntansi harus dicatat sebagai pengambilan pribadi atau PRIP, bukan sebagai biaya usaha. Di sini ada contoh transaksi, modal usaha 1 juta. Andi mengambil uang untuk keperluan pribadi 100.000, dicatat sebagai PRIF 100.000. Materi selanjutnya, konsep kelangsungan usaha, going concrete. Dalam konsep kelangsungan usaha, perusahaan dianggap memiliki kemampuan untuk mempertahankan kegiatan usahanya dalam waktu jangka yang panjang. Oleh karena itu, berbagai sumber daya yang memiliki perusahaan seperti bangunan, peralatan, atau kendaraan tidak langsung dianggap sebagai biaya yang habis pakai dalam waktu sekali pemakaian. Sebagai contoh, ketika usaha memiliki peralatan atau mesin, maka peralatan tersebut akan digunakan untuk membantu kegiatan usaha selama beberapa tahun. Selanjutnya, konsep periode akuntansi, accounting period. Konsep periode akuntansi menyatakan bahwa kegiatan usaha harus dibagi ke dalam periode waktu tertentu agar kinerja usaha dapat diketahui. Periode akuntansi biasanya 1 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun.
Dengan adanya periode ini, pemilik usaha dapat mengetahui apakah usaha tersebut untung atau rugi dalam periode tertentu. Di sini ada contoh, usaha catering milik Budi membuat laporan keuangan setiap akhir bulan. Bulan Januari pendapatannya 3 juta, biayanya 2 juta. Keuntungan bulan Januari adalah 1 juta. Bulan Februari dihitung kembali secara terpisah. Materi selanjutnya, konsep satuan moneter, monetary unit. Konsep satuan moneter adalah konsep dasar akuntansi yang menyatakan bahwa semua transaksi dan kejadian ekonomi dalam suatu usaha harus dinyatakan dalam satuan uang agar dapat dicatat dalam pembukaan akuntansi. Dalam konsep ini, uang digunakan sebagai alat ukur yang seragam untuk mencatat dan melaporkan kegiatan keuangan suatu usaha. Di Indonesia, satuan uang yang digunakan dalam pencatatan akuntansi adalah rupiah. Dengan menggunakan satuan uang yang sama, semua transaksi dapat dihitung, dibandingkan, dan dianalisis dengan lebih mudah. Nah, di sini ada contoh pada sebuah usaha toko. Pembelian barang dagang sebesar 500.000, penjualan barang sebesar 800.000. Kedua transaksi tersebut dapat dicatat dalam akuntansi karena memiliki nilai uang yang jelas. Namun terdapat beberapa hal yang tidak dicatat dalam akuntansi, misalnya kepuasan pelanggan terhadap pelayanan toko, kedua keramahan karyawan pada pembeli, dan ketiga suasana toko yang nyaman. Kenapa sih konsep dasar akuntansi itu sangat penting? Ini teman-teman, konsep dasar akuntansi itu sangat penting karena membuat pencatatan keuangan lebih teratur, memudahkan penyusunan laporan keuangan, serta menunjukkan kondisi keuangan usaha secara rata atau nyata, dan yang terakhir membantu pengambilan keputusan dalam usaha. Materi selanjutnya, biaya historis, historical cost. Biaya historis adalah prinsip akuntansi yang menyatakan bahwa aset dicatat berdasarkan harga perolehan awal, bukan berdasarkan nilai pasar saat ini. Ketika perusahaan membeli aset seperti mesin, kendaraan, atau bangunan, maka nilai yang dicatat dalam laporan keuangan adalah harga yang saat dibeli. Nilai tersebut tidak berubah meskipun harga pasar naik atau turun. Nah, di sini ada contoh transaksi. Perusahaan membeli mesin pada tahun 2020 seharga 10 juta. Pada tahun 2024, nilai pasar mesin berubah menjadi 15 juta. Dalam pencatatan akuntansi, nilai yang tetap dicatat adalah 10 juta. Selanjutnya, pengakuan pendapatan, revenue recognition. Pengakuan pendapatan adalah prinsip yang menyatakan bahwa pendapatan dicatat saat barang atau jasa telah diserahkan, bukan saat uang diterima. Pendapatan diakui ketika perusahaan sudah memenuhi kewajibannya, yaitu menyerahkan barang atau jasa kepada pelanggan. Contohnya, seperti barang dikirim ke pelanggan pada tanggal 1 Januari, pembayaran diterima pada tanggal 10 Januari. Pendapatan tetap diakui pada tanggal 1 Januari karena barang sudah diserahkan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan bye-bye, thank you for watching.